Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dengan NIM 5012 111040 dari kelas Sosiologi 5D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah analisis kuantitatif. Di sini saya akan menjawab mulai dari soal nomor 1. Ya, kita mulai dari nomor 1. Di sini saya nomor 1 memilih untuk menggunakan Pak uji Menwikni. Nah, dengan alasan karena sesuai dengan berpacu atau melihat dari soal hanya berjumlah 2 sampel, kemudian kedua sampel ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk uji Menwikni itu sendiri, ini merupakan bagian dari statistik non parametrik, sehingga saat melakukan tes, data itu tidak diwajibkan normal. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Menwikni, yang pertama, jika nilai esim signifikansi two-tailednya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan HA-nya diterima. Kemudian yang kedua, jika nilai esim signifikansi two-tailednya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian SPSS-nya. Di sini datanya sudah kita input, sudah saya siapkan terlebih dahulu. Kita mulai saja langsung dari analyze, kemudian kita klik non parametrik karena ini termasuk tes non parametrik ya, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik to independent samples karena di sini ada 2 samples yang saling berhubungan. Nah, untuk hasil penelitiannya kita pindahkan ke tes variabel, kemudian untuk desanya kita pindahkan ke grouping variabel. Untuk desanya ini sudah kita koordinasikan dengan desa A itu 1 dan desa B itu 2. Jangan lupa kita klik main with me juga, baru kita klik OK. Kita akan mendapatkan outputnya sebagai dapati nilai esimsiknya itu esimsik to tailednya itu di sini kita dapati nilai esimsik to tailednya itu 0,183 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima. Hipotesis nol di sini adalah hipotesis yang sudah dinyatakan dalam soal, yang dimana berarti terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B setelah diberi penyuluhan. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini saya menggunakan uji independen sampel t-test, yang dimana sampelnya ini saling berhubungan tapi tidak berpasangan. Saya menggunakan uji t-test ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 2 sampel yang tidak berpasangan ini. Kemudian alasan saya memilih uji t-test ini karena dalam soal datanya ini bersifat interval, kemudian normal dan homogen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya akan saya bacakan. Yang pertama, jika nilai signifikansinya atau sig to tailednya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, kemudian jika nilai signifikansinya atau sig to tailednya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Di sini kita kemudian masuk ke SPSS-nya untuk menggunakan uji independen t-test tadi. Sekarang kita sudah masuk ke, saya sudah menyiapkan data berdasarkan soal tadi. Kita langsung saja untuk menggunakan praktik uji t-test yang analyze. Kemudian kita klik comparements. Comparements kita pilih independent sample t-test. Test. Nah, untuk hasil penelitiannya kita pindahkan ke test variable. Untuk groupingnya kita isi dengan kelas. Sama seperti tadi, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul outputnya. Sini nilai. Nah, di sini akan saya bacakan hasil nilainya, yaitu signifikansi to tailednya itu 0,00, kemudian sama juga dengan nilainya 0,00. Nah, berdasarkan dengan kriteria pengambilan keputusan tadi, yang dimana apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka
hipotesis nolnya diterima, yang dimana hipotesis nolnya yang berbunyi terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik divisi UBB. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kita sekarang lanjut ke nomor 3. Di sini saya menggunakan atau memilih untuk menggunakan uji Wilcoxon atau uji sampel berpasangan, tentu dengan alasan karena sampelnya itu terdiri dari 2 kelompok atau berpasangan, berhubungan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata seperti yang ditentukan dalam soal. Kemudian datanya ini termasuk data yang berskala interval atau rasio. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon itu yang pertama, jika nilai asymmetric to Taylor-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Yang kedua, jika nilai asymmetric-nya to Taylor lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Kita sudah di SPSS-nya untuk mengerjakan uji Wilcoxon nomor 3. Pertama kita klik analyze, kemudian non-parametric test, karena ini termasuk tes non-parametric, kemudian legacy dialog, kemudian related to related samples, karena ada 2 sampel. Nah, pindahin datanya ke variabel 1, kemudian yang sesudahnya kita pindahkan ke variabel 2. Wilcoxon jangan lupa kita checklist, karena kita akan menggunakan Wilcoxon. Kita klik OK, kemudian akan ada output seperti ini. Di sini outputnya. Sudah dipasang AC, dan sebelum dipasang AC, kita mendapatkan asymmetric to Taylor-nya dengan nilai 0,003, yang dimana 0,03 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Yang dimana H0-nya berarti terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Oke, kita lanjut ke sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, saya menggunakan uji Vietnam one way ANOVA. Alasannya karena di sini datanya tidak berdistribusi normal. Kemudian hanya ada 2 sampel yang saling berpasangan, padahal di keseluruhannya itu ada 3 sampel. Oke, untuk kriteria untuk menggunakan uji Vietnam one way ANOVA ini, kita perlu menguji normalitas dahulu, kemudian baru kita uji Vietnamnya. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Untuk yang pertama kita harus melakukan uji normalitas, kita klik analyze, kemudian general linear model, repeat measures. Nah, setiap faktor name-nya kita bagi di hari, number of levels, karena di sini ada 3 hari, jadi kita isi dengan 3, kemudian kita add, kemudian username, karena ini dari hasil pelatihan tadi, kita add, kemudian define, kita pindahkan semuanya ke subject variable. Nah, lalu kita klik plot, kita klik set, kita centang standar result, continue. Oke. Sekarang kita sudah mendapat data standardized pre-dualnya. Nah, ini sudah kita dapatkan. Kemudian untuk menguji normalitasnya, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita klik explore. Nah, di sini yang kita pindahkan itu yang data standardized residualnya ya. Kita pindahkan ke dependent list. Dan setelah kita pindahkan, kita klik plot.
Jangan lupa kita centang, kemudian upload, atas kita klik juga, kemudian kita continue. Oke, nah kita sudah mendapatkan hasil dari uji normalitas tadi. Homograph, sini kita lihat sini 0,00, 0,004, 0,002 yang dimana dasar pengambilan pemutusan uji normalitas apabila jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Berarti data tadi karena di bawah atau kurang dari 0,05 maka itu merupakan residual standar berdistribusi tidak normal. Sekarang kita lanjut untuk kita masuk lagi ke SPSS, lanjut untuk melakukan uji Vietnamnya. Analyze, kemudian analyze, memparametrik, kemudian legacy dialog, kemudian kita masuk ke relate samples. Kemudian ini data aslinya yang kita pindahkan ke test variable. Untuk data standarisasi residualnya kita nggak perlu masukin lagi ya. Kita menggunakan Vietnam, uji Vietnam, yang kita centang adalah Vietnam. Dan klik OK. Nah, kemudian akan muncul output Vietnam testnya. Di sini nilai async 6-nya 0,114 yang dimana lebih besar atau lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. H0-nya diterima di sini berdasarkan soal, H0-nya adalah terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Saya menggunakan uji McNemar untuk membandingkan sampel yang saling berpasangan. Alasan saya memilih uji McNemar ini untuk mengukur data sebelum dan sesudah setelah diberikan suatu perlakuan atau treatment pada sampel yang digunakan. Untuk skala data yang digunakan dalam MCNemar ini, yaitu data nominal sesuai dengan karakter data pada soal. Nah, untuk kriteria pengujian uji MCNemar ini, McNemar, jika nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05 maka ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Jika nilai signifikansi p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Nah, di sini H0-nya berdasarkan soal yaitu terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Oke, kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Masuk ke SPSS ya, kita masuk ke analyze-nya. Sama seperti tadi, datanya sudah saya siapkan. Kita hanya menggunakan melakukan uji McNemar. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test. Setelah non-parametric kita klik legacy dialog, kemudian kita klik to related samples karena ada dua samples yang saling berhubungan. Nah, untuk sebelum ini kita pindahkan ke sini, kemudian ujian kita pindahkan karena kita akan menggunakan uji McNemar. Timbangnya yang kita centang, Wilcoxonnya tidak perlu kita centang. Jadi kita klik OK. Kemudian kita akan mendapatkan output. Nah, di sini nilai signifikansi p-value-nya 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan atau pengaruh secara signifikansi berdasarkan hipotesis 0 yang terdapat pada soal, yaitu adanya perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada anak balita sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 saya memilih uji Cochrane Q karena di dalam soal itu tipe datanya adalah skala data nominal, terus bentuk datanya juga pengkategorian, kemudian datanya juga terdapat lebih dari 3 kelompok data atau ada 3 kelompok data dalam soal nomor 6. Kemudian untuk kriteria uji Cochrane Q ini membandingkan dengan tingkat signifikansi
signifikansi yang dimana nilai esim signifikansi lebih besar 0,05, maka H0-nya diterima, dan nilai esim signifikansi apabila kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Di sini H0-nya adalah untuk nomor 6 itu terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Oke, di sini sudah ada datanya. Sama seperti tadi sudah disiapkan. Kita hanya tinggal melakukan uji Q-nya. Siap. Datanya sudah disiapkan, kita tinggal mempraktikkan uji Q-nya. Pertama kita klik analyze, kemudian dan parametric test, kemudian legasi dialog, legasi dialog, key related samples. Nah, untuk datanya kita pindahkan semua. Kemudian karena kita akan menggunakan preference skill, kita klik ini, treatmentnya nggak perlu, kita klik OK. Nah, akan kita dapatkan outputnya. Tunggu sebentar. Di sini nilai esim signifikansinya, preference Q, nilai esim signifikansinya 0,85, yang dimana lebih besar dari 0,05, yang berarti H0-nya diterima. H0-nya berarti terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Oke, kita langsung masuk ke nomor 7. Di sini saya menggunakan chi-square atau chi kuadrat, yang dimana dengan alasan karena di sini dalam soal itu datanya berbentuk atau berskala nominal. Kemudian saya menggunakan uji square ini untuk menganalisis data penelitian yang tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Nah, kemudian untuk dasar pengambilan keputusan uji chi-square ini atau chi kuadrat adalah jika nilai esim signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan signifikansi antara baris dengan kolom. Jika nilai esim signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan signifikansi antara baris dengan kolom. Oke, kita lanjut ke SPSS-nya. Lanjut ke SPSS-nya. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, datanya sudah disiapkan. Kita lihat data di sini sudah saya codingkan nama-namanya. Kita bisa lihat di sini jika ingin melihat nama. Nah, kita langsung saja untuk melakukan uji chi-square ini. Yang pertama kita klik analyze, kemudian yang parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita klik chi-square. Kemudian ini kita pindahkan ke test variable, kemudian jumlah juga kita pindahkan, dan kita klik option, dan tentang deskriptifnya, kita klik continue, kemudian OK. Di sini akan ada output yang nah, nilai esim signifikansinya adalah 0,0, yang berarti ini lebih kecil dari atau kurang dari 0,5, maka artinya itu terdapat hubungan yang signifikansi antara baris dengan kolom sesuai dengan soal nomor 7, yang dimana di sini ada terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan oleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan dari beberapa uji dari statistik yang menggunakan SPSS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.